Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Undisputed Redemption. Film ini merupakan lanjutan dari film sebelumnya, yaitu Undisputed The Last Man Standing. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, langsung saja kita ke alur filmnya. Film diawali di penjara Rusia, yang sedang mengadakan pertandingan tinju bebas. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Saikov, yaitu juara tinju penjara, yang dimiliki oleh seorang mafia bernama Gaga. Scene berpindah kepada seorang pembersih toilet penjara tersebut. Saat Gaga dan anak buahnya lewat, tak sengaja mereka menjatuhkan selembar uang. Gaga pun menawarkan uang itu kepadanya. Namun pembersih toilet itu menolaknya. Ternyata pembersih toilet itu bernama Boyka. Boyka meminta kebebasan bersyaratnya, namun selalu ditolak. Hal itu karena kekejamannya di masa lalu. Gaga yang dulunya mandan dari Boyka, menawarkan sel yang lebih baik untuk Boyka. Itu, Boyka seperti tidak ada harganya dan dipekerjakan sebagai pembersih toilet. Sebelum Gaga pergi, Boyka meminta dimasukkan kembali ke dalam sebuah pertarungan. Namun dengan kondisi lututnya, Gaga pun menolak permintaan Boyka. Kemudian Boyka selalu melatih lututnya, agar bisa pulih seperti semula. Boyka juga mencukur habis jenggot serta rambutnya. Scene berpindah saat Saikov telah memenangkan sebuah pertarungan. Tiba-tiba Boyka menyiramkan air ke tubuh Saikov, dan menantangnya untuk bertarung. Meski sempat ditolak, namun berkat Gaga Boyka pun diizinkan untuk bertarung. Meskipun sudah lama tidak bertarung, Boyka masih terlalu tangguh buat Saikov. Setelah memenangkan pertarungan itu, Boyka pun dibawa ke penjara Gorgon Georgia. Di sana dia akan mengikuti kompetisi tinju bebas, antar napi dari seluruh penjara di dunia. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak para petarung dari seluruh penjara di dunia. Kemudian mereka diperkenalkan kepada kepala penjara bernama Warden Kus. Di antaranya ada Andrea Kric dari penjara Kroasia, Jerilam dari penjara Korea, Petros Mavros dari penjara Yunani, Yuri Boyka dari Rusia, Jendupon dari Prancis, dan ada Turbo dari penjara Amerika, Andrigo Silva dari Brazil. Scene berpindah kepada para mafia, yaitu Gaga dan Fernati, dan juga ketua mafia bernama Rezo. Mereka akan bertaruh dan menjagokan petarungnya masing-masing. Gaga menjagokan Boyka, dan Fernati menjagokan Turbo. Sementara Rezo menjagokan Dolor. Di sisi lain, para napi dibawa ke sebuah pertambangan untuk menjadi kuli batu. Di sini Boyka dan Turbo hampir saja berantem, gara-gara Turbo banyak omong. Sementara itu terlihat Raul Quinones duduk santai, sambil membaca buku di atas bukit. Setelah selesai menjadi kuli batu, mereka diberi kesempatan untuk latihan sebelum pertandingan. Boyka yang satu ruangan latihan bersama Turbo, dia terdiam saat melihat tato di dada Turbo. Di sisi lain, Dolor diberi obat dan alat suntik oleh Warden Kus. Tampak Dolor sangat dispesialkan, sampai-sampai dia diberikan lawan tanding untuk latihan. Akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Pertama mempertemukan Petros Mavros dari Yunani, melawan Andriago Silva dari Brazil. Tampak Andriago Silva menguasai pertarungan, hingga Silva berhasil mengalahkan Mavros. Kemudian pertandingan dilanjut antara Turbo dari Amerika, melawan Andrea Kric dari Kroasia. Dan pertarungan itu pun dimenangkan oleh Turbo. Pertandingan ketiga mempertemukan Boyka dari Rusia, melawan Jendupon dari Prancis.
Tak ada perlawanan yang berarti dari Jendupon, hingga Boyka akhirnya memenangkan pertarungan itu. Pertarungan berikutnya adalah Dolor dari Kolombia melawan Jerry Lam dari Korea. Pertarungan itu pun dimenangkan oleh Raul Quinones atau Dolor. Untuk para petarung yang kalah, akan dikembalikan ke penjara mereka masing-masing. Namun nyatanya mereka diberhentikan di tempat yang sepi, dan ditembaki hingga mati di sana. Kemudian para tahanan kembali dipaksa bekerja di pertambangan. Di sini lagi-lagi Boyka dibuat kesal oleh Turbo. Karena tidak tahan dengan bacotan Turbo, Boyka memukul Turbo hingga akhirnya mereka pun bertarung. Karena perbuatan mereka itu, akhirnya mereka dihukum dengan dikurung di sel yang sangat sempit dan kotor. Gaga dan Fernati yang petarungnya dikurung tak terima, dan akan menemui mereka. Saat bertemu, Boyka dan Turbo bercerita kalau mereka dipaksa bekerja di pertambangan. Mendengar itu, Gaga dan Fernati tak terima dan menemui Warden dengan sangat marah. Sesampainya di ruangan Warden, ternyata di sana ada Rezo. Rezo membujuk mereka agar bertaruh saja untuk Raul Quinones. Rezo dan Warden sengaja mempekerjakan mereka, agar mereka semakin melemah. Rezo menjanjikan keuntungan yang berlipat-lipat, jika mereka mendukung Raul Quinones alias Dolor. Gaga dan Fernati pun akhirnya setuju. Scene berpindah lagi di pertambangan, di mana Boyka dan Turbo terlihat cekcok lagi. Di sisi lain terlihat Dolor yang sedang menyuntikkan obat, agar dia semakin kuat dan tak terkalahkan. Sementara itu, Boyka dan Turbo makan bersama. Boyka mulai terbiasa dengan bacotan Turbo, dan mereka pun terlihat semakin akrab. Mereka mengetahui pertandingan ini sudah diatur, yang pastinya tak menguntungkan buat mereka. Mereka berdua membuat suasana bekerja menjadi seperti latihan. Kemudian Boyka bertanya mengenai tato di dada Turbo. Dan Turbo mengatakan itu adalah putra-putrinya. Pertandingan semifinal pun akhirnya dimulai. Tampak Gaga menggandakan taruhan seperti yang telah diinstruksikan. Dan pertarungan semifinal pertama mempertemukan Boyka melawan Andriago Silva dari Brasil. Andriago Silva dengan capoeiranya beberapa kali merepotkan Boyka. Namun pada akhirnya Boyka yang memenangkan pertarungan itu. Setelah pertandingan itu, seperti biasanya yang kalah akan ditembak. Scene berpindah kepada Rezo dan Warden. Rezo terlihat sangat khawatir dengan Boyka dan Turbo, karena menganggap mereka sangat kuat. Warden mempunyai ide dengan menuduh Turbo telah berhubungan intim dengan Boyka. Sehingga dia punya alasan untuk menghukum Turbo dan menyiksanya. Hal itu membuat Turbo semakin lemah. Boyka yang makan sendirian menjadi curiga, karena dari kemarin Turbo tidak terlihat. Saat kembali ke selnya, Boyka melihat Turbo yang ternyata terluka parah. Kemudian saat Boyka sedang latihan, Dolor menghampirinya. Ternyata Dolor mengetahui kalau dulunya Boyka adalah petarung tak terkalahkan. Namun itu dulu, karena menurut Dolor sekarang Boyka hanyalah seorang pembersih toilet. Dolor juga berjanji kalau dia akan menghabisi Turbo di ring nanti. Kemudian Boyka mencari Turbo yang tak ada di selnya. Ternyata Turbo sedang latihan, dengan kondisi tubuh yang sangat lemah. Boyka tak tega jika Turbo bertarung dengan keadaan tubuh seperti itu. Keesokan harinya, mereka kembali dipaksa menjadi kuli batu lagi. Di perjalanan Boyka mengatakan, kalau Turbo tak bakal bertahan lama ketika melawan Dolor nanti.
Boyka mempunyai rencana untuk kabur dari tempat ini, karena menurutnya tempat ini seperti neraka. Awalnya Turbo menolak, namun ketika kakek tua mengatakan kalau tidak ada petarung yang keluar hidup-hidup dari penjara ini, Turbo pun setuju. Mereka membuat keributan agar bisa kabur dari sana. Akhirnya Turbo berhasil kabur, namun Boyka berhasil dihantam dengan batang senjata dan ditangkap. Saat terbangun, di depannya sudah ada Warden dan Rezo. Ternyata Gaga juga sudah beralih taruhan untuk Dolor. Gaga pun memastikan Boyka tak akan menang melawan Dolor. Boyka marah dan geram karena selama ini Gaga adalah promotornya. Pertandingan final pun dimulai. Karena Turbo kabur, otomatis pertarungan final akan mempertemukan Boyka melawan Raul Quinones atau Dolor. Banyak mafia bertaruh untuk pertandingan final ini. Pertarungan mereka sangat sengit, sehingga membuat para mafia gregetan melihatnya. Dolor mengetahui kalau lutut Boyka cedera. Dia menangkap kaki Boyka dan memelintirnya hingga Boyka kesakitan. Kemudian Dolor semakin brutal menghajar Boyka, hingga Boyka terjatuh keluar ring. Saat di luar ring, Boyka melihat kain pel di sebelahnya yang membuat dia teringat pekerjaannya. Tak ingin kembali menjadi pembersih toilet, Boyka memperban kakinya dengan kain pel dan kembali kering dengan wajah geramnya. Boyka berhasil membalikan keadaan, dan berhasil menang dengan membuat tulang kering Dolor patah. Kemenangan akhirnya menjadi milik Boyka. Sambil marah, ia menunjuk ke arah Gaga. Fernati keluar dengan sangat kecewa. Fernati bersiap akan membunuh Warden, namun dia menembak Rezo duluan sehingga dia pun mati ditembak oleh Warden. Kemudian Warden menghampiri Boyka di selnya. Di perjanjian sebelumnya, yang menang akan dibebaskan. Namun karena Turbo tidak bisa ditemukan, maka Boyka batal dibebaskan. Dia malah akan dieksekusi seperti para petarung yang kalah. Saat itulah Turbo datang dan menghabisi mereka, karena ternyata Gaga sudah menunggu mereka. Ternyata selama ini, Gaga menggandakan taruhannya hanya untuk Boyka. Gaga sengaja membuat Boyka marah, karena Gaga tahu jika Boyka marah, maka Boyka akan semakin kuat. Boyka pun diberi sejumlah uang oleh Gaga. Kemudian Boyka meminta diturunkan di tengah jalan. Di scene akhir terlihat Boyka yang tersenyum puas karena kebebasannya. Dan film pun selesai. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.